Erik ten Hag berikan pujian kepada Harry Maguire. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memuji Harry Maguire karena bermain sesuai keinginan dan kebutuhan tim. Harry Maguire menjadi starter dalam 2 kemenangan terakhir Manchester United, masing-masing melawan Brentford dan Sheffield United. Pendukung Manchester United menyenandungkan Maguire saat laga berakhir, ketika dia mendekati tribune supporter tandang, dan dia juga disambut hangat oleh para penggemar mantan klubnya. Harry Maguire bermain seperti kami ingin dia bermain, kata Ten Hag. Sangat proaktif, tidak menguasai bola, mendominasi lawan, turun tangan ketika diperlukan, membaca permainan, pemulihan yang baik tetapi juga menguasai bola, sangat proaktif, turun tangan, umpan bagus, umpan vertikal, pergantian pemain yang bagus. Saya senang dengan penampilannya. Rasmus Højlund masih belum mencetak gol di Premier League dari 5 pertandingan menjelang derby Manchester pekan depan di Old Trafford. Højlund digantikan oleh Anthony Martial pada menit ke-63. Masih banyak pertandingan yang akan datang, jadi kami sekarang berada di bulan Oktober, namun hingga akhir musim masih banyak pertandingan dan kami membutuhkan semua orang untuk ikut serta, kami membutuhkan semua orang yang tajam dan menjaga mereka tetap tajam, kata Ten Hag. Keputusan Ten Hag menarik keluar Højlund membuat sebagian pendukung Manchester United kesal, akan tetapi, Ten Hag mendukung keputusan tersebut, seraya menegaskan bahwa pergantian pemain atau rotasi kerap diperlukan agar berbuah manis. Sir Jim Ratcliffe bisa boyong Graham Potter ke Manchester United jika Erik ten Hag dipecat. Kabar mengejutkan buat fans Manchester United, Graham Potter sedang dikaitkan dengan posisi Erik ten Hag di Manchester United. Mantan manajer Brighton dan Chelsea itu kemungkinan akan ditempatkan di Napoli, di mana pelatih Rudi Garcia berada di bawah tekanan. Namun, The Sun melaporkan pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, dia juga merupakan kandidat di Manchester United jika investor baru, Sir Jim Ratcliffe, memilih untuk melepas Ten Hag. Ratcliffe bermaksud mengangkat Sir Dave Brailsford untuk mengambil alih operasional Manchester United dan bisnis itu adalah penggemar Potter. Pemilik Ineos yang masuk daftar orang terkaya di Inggris, telah menyetujui kesepakatan senilai 1,35 miliar pound untuk 25% saham klub. Ratcliffe dan timnya akan berada di posisi tersebut sebelum jendela transfer Januari. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan bakal segera menuntaskan pembelian saham Manchester United. Saat ini, pria berusia 70 tahun tersebut menjadi satu-satunya yang ingin membeli saham tim Setan Merah. Sebelum Jim Ratcliffe, Taipan asal Qatar, Sheikh Jassim, mundur dari rencana pembelian saham Manchester United. Sheikh Jassim menawarkan 5 miliar pound sterling untuk membeli saham mayoritas Manchester United. Namun, angka tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Glazer yang sudah menjadi pemilik The Red Devils sejak 2005. Sementara itu, Sir Jim Ratcliffe mengajukan 1,3 miliar pound sterling untuk mengakuisisi 25% saham Manchester United. Keinginan Jim Ratcliffe tersebut mendapatkan restu dari keluarga Glazer. Sir Jim Ratcliffe lahir di Filesworth, Lancashire, sebuah kota penyangga di luar Manchester. Ia tinggal di sana hingga usia 10 tahun dan kemudian pindah ke Hull, Yorkshire. Ratcliffe baru-baru ini mengaku, meski memiliki tiket terusan Chelsea selama bertahun-tahun, ia sebenarnya adalah fans Manchester United. Manchester United bakal jual Jadon Sancho ke Arab Saudi. Spekulasi masa depan Jadon Sancho memasuki babak baru. Sang winger dilaporkan akan didepak Manchester United ke klub Arab Saudi di Januari tahun 2024 nanti. Sancho sudah 2 bulan lebih tidak memperkuat Manchester United. Ia diskors Erik ten Hag setelah sang winger berseteru dengan sang manajer. Hubungan Sancho dan Ten Hag semakin memburuk dari hari ke hari, alhasil Manchester United dilaporkan sudah ambil ancang-ancang untuk menjual Sancho di Januari tahun 2024 nanti. Dilansir The Mirror, Manchester United dikabarkan sudah menemukan klub yang tepat untuk Sancho. Mereka akan menjual Sancho ke klub Arab Saudi, Al-Ettifaq. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menjual Sancho ke Al-Ettifaq di musim dingin nanti. Ini disebabkan di musim panas kemarin Al-Ettifaq sempat mencoba merekrut Sancho. Namun karena waktunya terlalu mepet, transfer itu batal terjadi. Manchester United dikabarkan akan meminjamkan Sancho ke Al-Ettifaq selama setengah musim dengan klausul obligasi pembelian senilai 45 juta euro. Di musim dingin nanti ada beberapa klub yang dilaporkan berminat merekrut Sancho, namun Manchester United lebih prefer untuk menjualnya ke Arab Saudi. Pasalnya klub-klub lain yang berminat pada Sancho kebanyakan hanya mau meminjam Sancho, itu pun mereka meminta Manchester United menanggung sebagian dari gaji sang winger.
Sementara Al-Ettifaq selain bersedia memasukkan klausul pembelian permanen, mereka juga mau menanggung seluruh gaji Sancho saat masa peminjaman. Itulah mengapa Manchester United akan mengupayakan agar Sancho bisa pindah ke Arab Saudi di musim dingin nanti. Menurut laporan yang sama, awalnya Erik ten Hag membuka pintu maaf bagi Sancho jika sang winger mau meminta maaf atas kelakuannya itu, namun karena Sancho hingga saat ini masih keras kepala, Ten Hag menilai sudah tidak ada ampun bagi sang winger dan mereka harus berpisah sesegera mungkin. Rasmus Højlund akan jadi superstar di Manchester United. Mantan bomber Manchester United Andy Cole tidak meragukan kemampuan Rasmus Højlund, dia percaya kalau striker baru setan merah itu bisa menjadi seorang superstar di Old Trafford. Højlund merupakan salah satu pemain yang didatangkan Manchester United di musim panas ini. Dia ditebus dari Atalanta dengan mahar transfer yang cukup mahal. Setelah bergabung, Højlund langsung menjadi pilihan utama di bawah asuhan Erik ten Hag. Sejauh ini Højlund sudah menunjukkan performa yang cukup bagus di lini serang Manchester United. Dalam 8 pertandingan di semua kompetisi, Højlund sudah mencetak 3 gol, ketiga golnya tersebut tercipta dalam ajang Liga Champions. Højlund baru menunjukkan sekilas kemampuannya di Manchester United. Cole percaya pemain asal Denmark tersebut pada akhirnya bisa menjelma menjadi superstar. Saya pikir dia beradaptasi dengan sangat baik dan satu-satunya hal yang dia lewatkan sejauh ini adalah gol pertamanya di Premier League. Cole melihat Højlund merupakan tipe pemain yang selama ini dicari-cari oleh Manchester United. Højlund dinilai tipikal penyerang klasik yang selalu ingin masuk ke dalam kotak penalti dan mencetak gol. Dia adalah seorang pemuda yang tidak kenal takut, sesuatu yang seharusnya dia alami pada usianya, energi dan fisiknya. Lanjutnya, saya pikir dia adalah penyerang tengah klasik dan bekerja sangat keras. Saya pikir tipe striker seperti itu sangat dirindukan Manchester United selama ini dan dia selalu ingin pergi ke dua arah dan berlari ke belakang pertahanan dengan kecepatan tinggi. Dia juga menikmati pertarungan dengan bek tengah lawan. Højlund masih belum mencetak gol di Premier League. Cole berharap Højlund bisa melanjutkan kiprah gemilangnya Liga Champions ke Premier League. Saya berharap dia bisa segera meniru performa yang dia tunjukkan di Liga Champions di Premier League, tuturnya. Manchester United rombak tim kepelatihan, 3 sosok baru resmi bergabung. Manchester United serius membenahi tim akademinya, Setan Merah merombak jajaran tim kepelatihan dan pencari bakat pada pertengahan Oktober tahun 2023 ini. 3 sosok baru resmi bergabung ke Old Trafford. Manchester Evening News melaporkan Manchester United terpaksa merombak tim akademinya demi mengejar ketertinggalan dengan rival sekota Manchester City. Mu berharap perombakan ini bisa membuat mereka setara dengan The Citizens. Ben Clarke telah bergabung bersama Manchester United dari Cardiff City untuk menjadi pemimpin pencari bakat pra-akademi. Kemudian Manchester United juga memboyong Callum Teng dari Ipswich Town. Teng akan berperan sebagai pemimpin dalam perekrutan talenta muda lokal. Teng sendiri sebelumnya berpengalaman membantu Manchester City. Bersama City, dia sudah 9 tahun menjadi staf pelatih dan pencari bakat. Kemudian ada Vin O'Leary yang menjadi staf akademi Manchester United. Dia akan bekerja sebagai asisten pemimpin fase pencarian bakat untuk area lokal. O'Leary berasal dari Blackburn Rovers. Sebelumnya O'Leary menjadi manajer operasi perekrutan mereka. Perombakan ini diharapkan membuat akademi Manchester United bisa mendapatkan talenta bagus dengan biaya ringan. Manchester United akhir-akhir ini cukup serius membenahi tim akademi, namun The Red Devils juga sering mengeluarkan uang banyak mendapatkan talenta berbakat seperti Amad Diallo Traore dan Facandeo Pellistri. Sudah lama Manchester United tak bisa menghasilkan pemain top dari akademinya sendiri. Sejak era David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes dan Neville bersaudara, hanya sedikit pemain yang promosi dari tim akademi ke tim senior. Banyak di antara pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama yang layu sebelum berkembang. Ada Luke Chadwick, Matt Stim, Angelo Henrique, Federico Macheda hingga yang teranyar Anthony Elanga dan Mason Greenwood. Praktis tinggal Marcus Rashford saja alumni akademi Manchester United yang masih rutin menjadi starter di Manchester United saat ini. Sayangnya kinerja Rashford juga merosot drastis musim ini. Dia tidak setajam musim lalu saat menjadi tumpuan mendulang gol. Manchester United kalah kelas dibanding City dalam mencetak talenta berbakat untuk diorbitkan ke tim utama. City punya Phil Foden, Rico Lewis hingga Cole Palmer. Nama terakhir kemudian sukses dijual mahal oleh City ke Chelsea di bursa transfer musim panas lalu. Mau Florian Wirtz, Manchester United harus siap uang segini. Manchester United bakal mendapat kendala yang besar dalam perburuan tanda tangan Florian Wirtz. Bayer Leverkusen dilaporkan akan membanderol sang playmaker dengan harga yang sangat mahal.
Manchester United dilaporkan sudah mulai mempersiapkan diri untuk bursa transfer tahun 2024. Erik ten Hag mulai memetakan sejumlah pemain yang dianggap bisa memperkuat skuad Setan Merah. Belakangan ini ada satu nama yang dilaporkan menarik perhatian Manchester United. Setan Merah dilaporkan berminat untuk memboyong Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Laporan Sport Witness mengklaim bahwa Manchester United bisa mendapatkan jasa Wirtz, namun mereka harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk bisa memboyongnya. Menurut laporan tersebut, Bayer Leverkusen melihat Wirtz sebagai aset yang berharga bagi tim mereka. Laporan itu menyebutkan bahwa Die Werkself sudah memasang batas bawah mahar transfer Wirtz di tahun 2024 nanti. Mereka menginginkan tidak kurang dari 85 juta euro. Mereka percaya Wirtz memang layak dihargai semahal itu.